Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya NIM 19046120. Kesempatan kali ini saya akan melakukan tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Tugas presentasi ini dibuat untuk melengkapi tuntutan mata kuliah, media dan multimedia pembelajaran. Baik, langsung saja ke materi. Baik, sama kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para founding father kita pada waktu itu, atau bapak pendiri bangsa ini pada waktu itu, memanfaatkan keadaan Hindia Belanda yang pada waktu itu sedang terjadi vacuum of power, atau sebagian literatur menyebutnya sebagai abuse of power, atau kekosongan kekuasaan. Akibat kekosongan kekuasaan ini, para golongan muda mendesak Soekarno-Hatta agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian sama kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1945. Berikut merupakan tiga tokoh yang menjadi pengibar bendera pusaka, yaitu sebagai pembawa bendera yakni S.K. Trimurti, dan sebagai pengiring adalah Suhud dan Latif yang merupakan anggota tentara. Kemudian bangsa Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekaan dan sedang meraba-raba sistem pemerintahan yang akan diterapkan, dihadapkan kepada sebuah ancaman, yakni kedatangan pasukan NIKA atau Netherlands Indies Administration. NIKA ini sendiri dibentuk di Australia tanggal 3 April 1944, yang pada awalnya bertujuan sebagai penghubung pemerintah kolonial dengan pimpinan komando sekutu di wilayah Pasifik. Pasukan ini dipimpin oleh Van der Plas dan Van Mook. Secara umum ada tiga tugas pokok NIKA. Yang pertama, menegakkan kembali hukum kolonial, dan yang kedua, mempersertai kembali tentara Kenil, dan yang ketiga, melucuti para tawanan Jepang. Ada tiga dampak dari kedatangan NIKA ke Indonesia. Yang pertama, terjadinya kembali penegakan hukum kolonial, dan yang kedua, pelucutan terhadap tentara Jepang, dan yang ketiga, memantau konfrontasi militer kepada para tentara Indonesia dan laskar-laskar, serta ada memantik juga berbagai macam pertempuran seperti pertempuran Medan Area, Ambarawa, Putan Magarana, pertempuran Surabaya dan sebagainya. Kemudian seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kedatangan pasukan NIKA memantik berbagai pertempuran yang terjadi di Indonesia. Salah satu pertempuran yang fenomenal pada fase-fase awal pendirian Republik Indonesia, yakni pertempuran Surabaya, di mana hari meletusnya pertempuran dengan Hari Pahlawan. Pada waktu itu, rakyat Surabaya bahu-membahu berjuang melawan pasukan sekutu yang membenci Belanda. Jadi insiden yang mengawal ini adalah tewasnya Jenderal Maudi tanggal 28 Oktober 1945 dalam peristiwa Jembatan Merah. Kemudian pertempuran Ambarawa. Ambarawa merupakan pertempuran yang sangat fenomenal, terutama dalam tentara nasional Indonesia, yang
yang terkenal dan yang sangat fenomenal pada saat itu adalah strategi pertahanan diterapkan oleh Jenderal Sudirman mampu dan mendorong para lawan mundur. Kemudian peristiwa beberapa yang terkenal dengan kalau peristiwa ini atau kejadian ini dilakukan oleh aparat untuk mengamankan semua ada di Kota Bandung agar diamankan oleh salah satu desa selatan seperti itu. Peristiwa ini dilakukan oleh dan kedua secara lebih kemudian perang Puputan atau kita kenal sebagai Puputan Perdana merupakan pertempuran di wilayah Bali atau Sunda Aceh yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai ini pasukannya berhasil memojokkan Belanda dalam pertempuran gerilya. Namun sayangnya pertempuran ini diakhiri dengan tewasnya atau meninggalnya I Gusti Ngurah Rai. Kemudian pertempuran area pertempuran ini terjadi di wilayah Medan, dimulai dengan kedatangan sekutu yang menikah tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Ted Kelly. Sebelumnya Panumas Sterling telah mendarat juga di Medan. Kemudian tanggal 13 Oktober 1945 yang kita kenal sekarang sebagai pertempuran Medan Area. Kemudian ada beberapa fase-fase peristiwa yang bisa kita kelompokkan mulai dari proklamasi kemerdekaan hingga Sekutu Angkat Kaki. Yang pertama yakni proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian tahap kedua yakni kedatangan sekutu, tahap ketiga adalah pecahnya berbagai pertempuran, dan tahap keempat Sekutu Angkat Kaki. Itu fase keempat. Fase tersebut berlangsung mulai dari tahun 1945 sampai 1946. Kemudian akhir 1947 Belanda juga melakukan agresi militer pertama dalam sebagai aksi polisionil. Kalau di pihak Indonesia menyebutnya sebagai agresi, karena pada waktu itu kan pemerintah Indonesia sudah berdiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.